teman-teman, kita udah ada di depan Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo. Ini penampilan depan dalam masjid tersebut. Ya, tampilannya seperti ini, sangat megah dan juga autentik sekali karena masjid ini memang masjid bersejarah, teman-teman. Jadi bisa dilihat infrastrukturnya sangat autentik, dari kayu, terawat juga. Terus lengkap, ada macam-macam, terus bentuknya juga papan-papan pengumuman lengkap, ada sejarahnya juga di sebelah sana. Tempat Al-Quran lengkap, tersedia CCTV juga, listrik lengkap dan sebagainya, teman-teman. Selaku dari Takmir Masjid juga Yayasan Kiai Ageng Muhammad Besari Tegal Sari, yang pertama saya ucapkan selamat datang, selamat berkunjung dan selamat bersilaturahmi di masjid ini dalam acara wawancara tugas dari kampus, kan ya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini selalu membawa manfaat, khususnya bagi adik-adik dan umumnya nanti bagi kita semua. di sistem informasi semester 2. Sebagai pertanyaan pertama, kita mulai dari tokoh penting yang besar ya, ke kiainya langsung. Pastinya Kiai Muhammad Hasan Besari ini lahir tahun berapa dan berasal dari mana? Langsung Langsung mohon Pak. Kiai Ageng Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Kiai Muhammad Ageng Muhammad Besari ini adalah seorang tokoh ulama besar yang beliau asli dari Kabupaten Madiun, tepatnya dari Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Beliau datang ke Tegal Sari itu istilahnya nyantri atau sekolah seperti adik-adik ini, tapi di sini mondok. Zaman dulu sistem pembelajaran kan sistemnya pondok. Dulu mondok di dukuh sebelah baratnya sungai itu ada dusun kecil, tapi desanya juga ikut Tegal Sari, namanya Dukuh Setono. Di situ juga ada sebuah pondok pesantren yang sangat terkenal waktu itu, pada tahun sekitar tahun 1680-an. Itu beliau dari Madiun datang ke Tegal Sari, yaitu mondok di Dukuh Setono. Beliau Kiai Ageng Muhammad Besari itu tidak ke sini tidak sendiri, itu ditemani oleh yang pertama kakaknya bernama Khotib Anom. Yang kedua yaitu Muhammad Besari itu, Kiai Ageng Muhammad Besari yang adik tanyakan tadi. Yang ketiga yaitu Muhammad Rusotik. Itu tiga bersaudara melaksanakan amanat dari ayahandanya dari Kuncen Caruban sana, dari Desa Mejayan dari Desa Kuncen Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dia diberi amanatnya oleh ayahandanya, ayahnya bernama yaitu Anom Besari. Ini Anom Besari. Kalau adik-adik suatu saat ada waktu ingin tahu makamnya, itu tepatnya di Desa Kuncen Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Itu makamnya dari Kiai Ageng Anom Besari, itu ayah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau datang ke Tegal Sari yaitu pada tahun tadi saya sampaikan tahun 1680-an. Itu mestinya lebih sedikit atau kurang sedikit, pokoknya sekitar itu tahun 1680-an. Nah, kira-kira beliau sekolah atau mondok atau nyantri di situ kurang lebih 10 tahun lamanya. Beliau sudah mungkin sudah 10 tahun diajar di pondok, belajar di pondok, mungkin sudah menjadi orang yang pandai, mungkin sedikit banyak sudah mendapatkan bekal untuk sanggup berdakwah. Akhirnya setelah 10 tahun lamanya mondok di Dukuh Setono, dia terus diberi amanah oleh gurunya tadi, disuruh berdakwah syiar agama Islam di komplek sekitar sini, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Itu beliau bertiga dakwah di Ponorogo. Dan di samping itu biar nanti
mempunyai tinggalan petilasan. Di sini itu dulu masih hutan belantara. Terus oleh gurunya yang Kiai Donopuro tadi, gurunya ya maaf gurunya yang di pondok tadi, gurunya namanya Kiai Donopuro. Beliau nyantri di situ, terus kira-kira 10 tahun lamanya tadi dia diberi amanah oleh gurunya supaya menjalankan syiar agama Islam di Kabupaten Ponorogo. Dan biar mempunyai peninggalan dari beliau disuruh mendirikan masjid di sebelah timurnya sungai, tepatnya desa ini, Tegal Sari ini. Di sini dulu masih alas gung liwang-liwang, misalnya hutan belantara tadi, itu beliau bertiga disuruh babat di sebelah timurnya sungai, yaitu mendirikan masjid ini. Dan alhamdulillah dengan penuh kerja keras dan mungkin dengan telaten, dengan arif dan mempunyai mungkin banyak waktu itu ya ditemani oleh masyarakat sekitar, diajak gotong royong untuk mendirikan masjid ini. Alhamdulillah pada tahun tepat 1700 Masehi beliau bertiga tadi mendirikan masjid ini, masjidnya. Alhamdulillah sampai sekarang masjidnya tetap ini, seperti konstruksi bangunan kayunya masih utuh, belum berganti sama sekali, kecuali lantai itu sudah berulang kali direnovasi, juga dinding, genteng atap itu sudah berulang kali. Tapi konstruksi kayu seperti ini, seperti cagak dan lain-lain ini semuanya masih utuh peninggalan waktu Kiai Ageng Muhammad Besari mendirikan masjid. Jadi usia masjid sampai sekarang kalau dihitung sudah mencapai 326 tahun. Sebab tepat tahun 1700 Masehi masjid ini didirikan. Itu asal usul dari Kiai Ageng Muhammad Besari, dan pada tahun berapa beliau datang ke Tegal. Tapi kalau adik-adik tadi menanyakan lahir tahun berapa, itu tidak di buku sejarah tidak disebutkan. Kalau meninggalnya memang meninggalnya di sini, tapi masyarakat sini tahu meninggalnya dan buku sejarahnya ada. Kalau lahirnya tahun berapa memang tidak dicatat di buku sejarah. Tapi kalau meninggalnya pada tahun 1747 Masehi di makam ada. Dan itu sekedar yang pertama yang bisa saya jawab. Untuk diteruskan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Itu apa? Kan gitu, mulai mondok sampai meninggal, dia perjuangannya memang difokuskan untuk yang pertama yaitu syiar agama Islam, berdakwah ya. Yang kedua ya dakwah, yang kedua yaitu sebagai kiai. Dia bersama mendirikan masjid ini, beliau juga mendirikan pondok pesantren. Beliau mendirikan pesantren. Pondok pesantren yang didirikan pertama kali yaitu namanya Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Dulu petilasannya di sebelah utara masjid ini ada, tapi sekarang ini sudah direnovasi bangunan model sekarang. Jadi tinggal tempatnya aja, dulu memang di situ. Kalau memang pondoknya memang luar biasa, teman. Dan di samping mendirikan pondok, beliau juga mendirikan itu rumah singgah itu. Dulu sebelum dibangun seperti itu, dulu ya di samping mendirikan masjid juga membuat rumah untuk rumahnya sendiri. Nah, beliau seumur hidup itu kan pasti ada perjuangannya. Nah, kira-kira perjuangan seberat itu dengan mondok 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Guru beliau itu siapa aja? Tadi saya sebutkan. Guru beliau yaitu di Pondok Setono tadi namanya Kiai Donopuro. Kiai Donopuro. Ingat-ingat, guru dari Kiai Ageng Muhammad Besari namanya Kiai Donopuro, yang pertama kali mendirikan masjidnya masih sekarang. Masjid yang didirikan oleh Donopuro masih. Itu gurunya dari yang Kiai Ageng Muhammad Besari. Dan masjid yang lama yang didirikan oleh gurunya itu tadi sekarang masih, tapi sudah seperti ini direhab, tapi kayu-kayunya ya kayu tetap peninggalannya. Berarti renovasinya ya hampir semua itu cuman kayu itu yang kayu konstruksinya, banyak kayu itu yang masih tetap.
Tapi kalau yang lain-lain sudah ganti semua. Kalau misal beliau pernah jadi kiai, terus punya pondok pesantren, kira-kira santri-santrinya yang terkenal tuh ada nggak? Nih, Kiai Ageng Muhammad Besari itu waktu itu mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Cang Gebang Tinata tadi ya. Santri-santrinya itu hampir seluruh tanah Jawa. Pondok-pondok di tanah Jawa itu dulu kiainya juga nyantri di sini. Seperti yang mendirikan Pondok Ploso Kediri, Pondok Jombang, pondoknya itu Gus Dur itu dulu kiainya juga semuanya nyantri di sini. Kalau yang dekat-dekat ini aja Pondok Muda di Gontor. Terus Pondok Wali Songo Ngabar itu dulu yang mendirikan pondok itu juga nyantri di sini waktu ya mungkin kalau yang mendirikan pondok Ngabar itu mungkin sudah akhir-akhir ini kira-kira sudah tahun 1900-an lebih bukan pondok itu. Tapi yang dulu-dulu memang seperti pondok-pondok terkenal di seluruh tanah Jawa itu kebanyakan itu yang mendirikan itu santri dari sini. Insya Allah ngaten. Berarti besar banget ya. Iya, perjuangan memang waktu itu kan masih Mas. Istilahnya masih juarang sekali yang anaknya pondok pesantren itu. Dan mungkin yang ini Tegal Sari ini saja ini masjid yang kita tempati masjid yang pertama kali berdiri di Kabupaten Ponorogo ini. Masjid pertama kali di masjid sini? pertama kali setelah masjidnya Donopuro tadi kan waktu itu masjid yang tertua di Ponorogo dan terkenal juga masjid ini. Nah, kalau santrinya aja bisa mendirikan pesantren sendiri, kira-kira ajaran, nasihat, kalimat atau kata-kata yang paling dikenal, yang paling sering disampaikan oleh Kiai Muhammad Besari itu apa? Ajarannya atau nasihatnya mungkin? Oh alah gitu. Memang dulu itu Kiai Ageng Muhammad Besari itu memang tokoh itu kan setengahnya wali. Kalau dia bicara apa gitu koyo-koyo terlaksana gitu, terjadi gitu. Jadi koyo-koyo dia wasiat besok hati-hati. Ini dalam waktu dekat kapan paling bencana banjir bandang ngoten nggih. Duka calon pun nyatanya terjadi. Jadi istilahnya Kiai Ageng Muhammad Besari itu kalau bicara memang kalau sudah tahu itu memang terus dieling-eling. Yang Kiai Ageng Muhammad Besari kae ngendikan ngono kae tak eling-eling. Lah itu kata sing terjadi. Jadi lek omong ngoten niku kaya-kaya beliau niku kaya-kaya atus wali mawon. Jadi gini gua oleh arep dulu mau zaman waktu penjajah Desa Tegal Sari ini selalu menjadi intennya Belanda. Terus akhirnya mendapat perlindungan dari Kerajaan Solo. Jadi istilahnya desa yang tetap dijaga dari punggawa Kerajaan Solo. Sesuatu yang ikonik di masyarakat. Nah, kan kalau misalnya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh besar itu kan pasti kayak ada punya cerita yang dia tuh bersifat khusus, yang dia tuh mungkin masuk dalam buku sejarah tapi belum divalidasi kebenarannya. Kayak misalnya kiai mana yang dia tuh cuma ngangkat air loh Pak, ngangkat air dari sumur, tahu-tahu keluar jadi kiai. Tahu-tahu keluar Jadi kiai. Kan ada tuh kiai yang dia tuh kerjaannya cuma ya ngambil air di sumur, tahu-tahu disuruh kamu pulang nak, kamu udah cukup. Nah, terus akhirnya pulang jadi kiai. Nah kira-kira nih cerita apa yang sering disampaikan turun temurun, entah itu kehebatan beliau atau mungkin sesuatu yang berbau mitos atau segala macamnya, kira-kira ada nggak cerita yang ikonik banget gitu? betul. Belum ada, nggak ada ya. Kalau mitos Pak belum ada juga. Mitos Mitos. kepercayaan nih. Nah kepercayaan mungkin. Kalau sini kepercayaannya memang dulu itu memang sebelum satu generasi sebelum kita dulu memang ini masih dipercayai oleh istilahnya
dari kalangan masyarakat yang masih belum, istilahnya Islamnya itu belum baik ya. belum istilahnya Masih- melu-melu katanya. Itu memang tempat-tempat yang sakral itu yang dipercayai oleh masyarakat itu masih banyak. Dulu di tempat-tempat istilahnya pohon besar itu dulu memang waktu zaman Kiai Ageng Muhammad Besari sendiri berdakwah beranu itu masih banyak. Tapi orangnya ya juga ikut Kiai Ageng Muhammad Besari, tapi dia menyimpang istilahnya obong-obong berani ngoten niku. Hanya menjelang tahun baru, tahun baru Hijriah. Itu memang tirakatnya itu memang 10 hari sebelum setelah bulan Muharram, itu mulai tanggal 1 Muharram sampai bulan 10 itu konon cerita memang yang Kiai Ageng Muhammad Besari itu berpuasa mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 itu berpuasa. Istilahnya cara ini tirakat. Terus kalau dengan berpuasa itu istilahnya mengaji surat Al-Quran itu harus paling minimal 10 hari itu sudah khatam 3 kali. Jadi 3 kali. ya 10 hari itu harus minimal dengan santri-santrinya dulu. Itu kalau bulan Suro itu mulai tanggal 1 sampai 10 harus menghatamkan Al-Quran minimal 3 kali. 3 kali tamat itu. Terus dengan tujuannya yaitu istilahnya muga-muga uripe wong Ponorogo khususnya itu di tebene sangka tulak balak, istilahnya tulak balak itu tulak balak magri, istilahnya magri desa ya magri darah gitu. Terus istilahnya memang sampai sekarang itu istilahnya kalau Ponorogo itu khususnya kalau bulan Suro memang kan bulan yang sangat diagungkan sampai diadakan Debek Suro itu sudah kalau sampai sekarang sudah mencapai mungkin lebih dari 50 tahun sampai pagi subuh dalam masjid itu penuh orang ya minta ya masih sholat sendiri iktikaf sendiri di dalam masjid istilahnya tidak melaksanakan kegiatan jamaah tidak itu minta sendiri minta berdakwah mudah-mudahan apa yang diminta atau dicita-citakan itu dapat terkabulkan banyak. Sekarang kita berada di sumur bersejarah Masjid Jami Tegalsari Ponorogo. Masjid ini diyakini sebagai pembawa berkah, sering digunakan untuk berwudu dan diminum oleh para peziarah. Baik teman-teman, seperti yang dijelaskan Bapak Takmir tadi, ini adalah bancik peninggalan dari kerajaan Hindu. Bancik ini dibilang batu keramat karena sebelumnya memiliki sejarah seperti Bupati Ponorogo yang sudah dijelaskan tadi pernah tidur di sini, yaitu untuk ibadah tirakatan 40 hari tidur di sini selama semalam. Dan contohnya seperti Mas Wira ini, dia ingin menjadi tentara katanya teman-teman. Makanya dia mencoba untuk tidur di batu keramat ini. Boleh langsung disinematikan saja untuk kameramen. Oke teman-teman, kita udah keluar dari masjid, kita mau ke tempat ziarah makom, dan di situ makomnya Kiai Ageng Muhammad Besari, teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke sana bersama kelompok kita. Ya kita udah wudu, kita mau masuk ke sana langsung. Oke, langsung aja. Baik
Baik, di sini ada Sanawiyah Madrasah Tegal Sari. Oke, kita lanjut review detailnya ya. Kosong, ternyata kosong, nggak ada apa-apanya. Di sini suasananya cukup panas ya, karena juga udah selesai musim hujan mungkin. Di sini ada kelas kira. Oh, alat musik. Gitu Pak. Lanjut, kita review satu-satu. Sini juga kelas biasa, kelas 11 ini ya, kelas 11. Lanjut lagi. Oke, di sini ruangan seperti ini, apa ini namanya? Tata usaha. Oh ya, tata usahanya. Terus di sini ruang kantor gurunya madrasah. Jadi sini. Lanjut lagi, sama ya, udah itu aja isi dari madrasah sanawiyahnya, cuman itu aja. Sekarang kita ada di kediaman Dalem Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari. Mari ikuti saya. Dan di sini adalah tempat persinggahan Kiai Ageng Muhammad Besari, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga bisa membuat kopi. Bisa dilihat dari contoh dari penerapan membuat kopi. Banyu panasnya enak loh. Banyu adem aja. Ya, kita menggunakan air dingin dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan observasi kita hari ini. Ya, kita barusan dari Dalem Ageng atau rumah singgah Kiai Ageng Muhammad Besari, dan sekarang kita mau kembali ke kampus kita tercinta, Universitas PGRI Madiun, karena semua observasi sudah selesai. Jadi terima kasih Masjid Jami Tegal Sari telah menjamu kita, dan juga terima kasih kita sampaikan ke Ketua Takmir serta pengurus lainnya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.